أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tiadalah kata yang paling pantas kita ucapkan hari ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Ingat selalu sabda Nabi, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya menyebut-nyebut namanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar wallahil hamd. Hari ini hampir di seluruh penjuru dunia semua mengucapkan gema takbir Allah akbar, Allah akbar walillahil hamd. Baik yang besar maupun yang kecil, mau laki-laki maupun perempuan, di masjid, di lapangan, di rumah, bahkan masih ada yang bertugas hari ini, semua mengucapkan gema takbir Allah akbar walillahil hamd. Tapi ternyata di balik kesempurnaan, di balik kebahagiaan itu ada sedikit kesedihan. Ketika kita menoleh sejenak ke belakang, ternyata ada sosok yang kita sangat rindukan, yang kita sangat inginkan hadir bersimpuh kepadanya. Siapa dia? Orang tua kita. Hari ini kebanyakan dari kita adalah perantau yang orang tuanya jauh dari sini. Hari ini banyak kita tidak sempat mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kedua orang tua dikarenakan saking sibuknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kenapa kita berbuat baik kata Allah? Maka karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah. Wa fisaluhu fi amaini. Tidak sampai situ, disapih lagi selama 2 tahun. Maka kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, waliwalidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali, kata Allah. Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Pagi ini
Mungkin orang tua kita karena masih beda 1 jam, masih beda 2 jam yang ada di kampung sana, mungkin masih menyiapkan diri untuk datang melaksanakan sholat Idul Fitri. Atau mungkin masih ada di sudut kamar sana merenung, mengenang anaknya, merindukan anaknya. Bahkan pernah satu kisah yang sangat populer, seorang tua yang datang ke konter HP hanya untuk mengecek. Ternyata HP-nya ini rusaknya apa? Apakah karena jaringannya yang tidak bagus, atau karena apa? Atau kartunya yang sudah mati? Maka ditanyalah kepada konter HP, pemilik konter HP, kenapa HP saya tidak pernah berdering? Kenapa anak saya tidak pernah menelpon saya? Kalaulah HP ini baik, harusnya anak saya menelpon saya. Tapi ternyata banyak anak yang melupakan orang tuanya. Padahal kalaulah kita mengenang atau kalaulah kita mengingat apa makna dari Idul Fitri, sudah kita sampaikan pada kultum tarawih yang lalu. Id artinya kembali, fitri artinya makanan yang pertama dimakan. Maka Idul Fitri adalah kembalinya kita makan dari yang sebelumnya kita diharamkan makan selama 1 bulan penuh. Kalau kita melihat makan di sini bukan hanya makan-makan untuk berhari raya. Harusnya kita sadar siapa tangan yang menyuapi kita untuk pertama kalinya di bumi ini. Siapa dia yang memasukkan makanan yang pertama kali di mulut kita sampai kita tumbuh seperti ini. Dialah yang mendoakan kita sampai sukses hari ini. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang tua? Siapakah manusia?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati." Siapa manusia yang paling baik atau yang paling layak aku berbuat baik padanya? Maka kata Nabi, ummuka, ibumu. Sahabat penasaran, karena boleh jadi setelah ibu ada lagi. Kita mungkin bisa berbuat baik kepada pasangan kita. Kita mungkin bisa berbuat baik kepada keluarga kita, anak kita. Bisa berbuat baik kepada teman-teman kita. Bisa berbuat baik kepada atasan kita. Tapi kata Nabi, yang paling berhak manusia kita berbuat baik kepadanya ummuka, ibumu. Maka sahabat yang penasaran bertanya lagi, "Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Mungkin ada lagi setelah ibu." Kata Nabi, ummuka, ibumu. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, mungkin ada lagi setelah ibu? Mungkinkah istri atau mungkin atasan kita, mungkin sahabat kita?" Tidak. Rasulullah tetap menjawab, ummuka, ibumu. Barulah keempat kali Rasulullah SAW menjawab, abuka, bapakmu. Kenapa? Karena kita ini adalah harta kita, diri kita adalah milik ayah kita. Makanya seorang ayah boleh mengambil harta anaknya tanpa izin. Beda dengan seorang ibu. Seorang ayah boleh mengambil harta anaknya tanpa izin anaknya, selama tidak maksiat, selama tidak berbuat zalim, selama bukan ketidakadilan. Harta kita boleh diambil oleh ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mari kita kenang kisah seorang yang populer. Siapa dia? Uwais. Uwais ini tinggal di Qaran, di Yaman, makanya disebut Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'in. Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Padahal Uwais Al-Qarni adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Harusnya beliau adalah seorang sahabat Nabi, tapi Nabi memasukkan beliau sebagai seorang tabi'in. Kata Nabi, "Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais." Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais. Dia tinggal di Qaran. Kenapa Uwais ini? Kalau kita tahu sahabat itu punya 3 kriteria. Seorang dikatakan sahabat kalau hidup di zaman Nabi. Yang kedua, dia bertemu langsung dengan Nabi. Yang ketiga, dia beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Tapi ternyata Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Padahal dia memiliki kemampuan untuk berjumpa dengan Nabi. Padahal dia harusnya tinggal datang dari Yaman ke Mekah, ke Madinah kalau Nabi setelah hijrah.
Tinggal beliau berangkat lalu bertemu Nabi, maka dia menjadi seorang yang digelar sahabat. Tapi dia digelar tabi'in karena tidak sempat bertemu dengan Nabi. Kenapa? Alasannya cuma satu, beliau merawat ibunya yang sakit. Itu saja. Beliau merawat ibunya yang sakit hingga gugur gelarnya sebagai sahabat, menjadi seorang tabi'in, dan Nabi menjaminkan surga untuknya. Beliau mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Bahkan sahabat Umar bin Khattab disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan saking cintanya Uwais Al-Qarni ini, beliau pernah menggendong orang tuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau berangkat dari Yaman menuju Mekah. Jarak Yaman dan Mekah sekitar 1100 atau 1300 km. Beliau lakukan itu tanpa ada kendaraan. Beliau latihan kurang lebih 8 bulan memikul seekor lembu naik turun bukit supaya otot-ototnya kuat untuk bisa menggendong orang tuanya demi satu cita-cita, bisa membalas jasa orang tuanya, yaitu ibunya. Walaupun itu tidak bisa membalas, tapi dia lakukan itu semata-mata untuk mengejar kebahagiaan, yaitu berbakti kepada ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada lagi kisah ada beberapa orang yang terjebak di dalam gua. Dia terjebak di dalam gua, ada yang mengatakan karena hujan, ada yang mengatakan karena ingin berteduh atau segala macam. Dia masuk ke dalam gua, lalu jatuhlah batu menutup gua tersebut. Mereka berwasilah, mereka berdoa dengan perantara amal solehnya. Kita tahulah kisahnya, ada yang berdoa karena orang yang menitipkan harta, dia bekerja, lalu dia hartanya tidak diambil gajinya, dan ketika orangnya datang dikasih semua hartanya. Tapi ada satu orang yang amalannya adalah apa itu? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua dan saya tidak pernah memberikan orang tua saya susu, karena dia memerah susu. Saya tidak memberikan kepada anak dan istri saya sebelum orang tua saya. Maka suatu hari ya Allah, dalam doanya, suatu hari ya Allah, orang tua saya tertidur. Saya datang membawakan minuman itu, tapi orang tua saya tertidur. Anak saya kelaparan, istri saya kelaparan, anak saya menangis-menangis, tapi saya tidak memberikan kepada istri saya tidak memberikan kepada anak saya duduk di samping tempat tidur orang tua saya, karena saya mau orang tua saya dulu yang mencicipi minuman tersebut, baru anak dan istri saya. Dan dia anggap itu amal soleh, dan Allah kabulkan itu sebagai amal soleh, maka terbukalah pintu gua tersebut. Ini adalah ciri bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal yang sangat ditekankan. Maka marilah kita, karena di momentum Ramadan ini, momentum Idul Fitri ini menjadikan momentum kita kembali berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua kita masih ada dan ada di sekitar kita, maka marilah kita bersimpuh memohon ampun kepadanya. Kalau orang tua kita jauh, maka marilah kita coba menelpon beliau. Mungkin saja beliau saat ini sangat rindu mendengar suara kita. Dan kalau orang tua kita sudah meninggal, maka marilah kita mendoakan beliau. Awwalidun salih yad'ulah. 3 amal yang tidak terputus, karena semua amalan manusia terputus. In qata anhu amalu, semua terputus kecuali 3 hal: sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang yuntafa'u bih, dan awwalun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana bi walidayhi ihsana." Kami perintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ingatlah terakhir kisah Umar bin Khattab, bagaimana beliau ketika menjadi khalifah, ketika menjadi presiden, beliau melihat seorang tua, seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya. Seorang ibu yang memasak batu untuk anaknya supaya anaknya tidak menangis karena dia lapar. Bayangkanlah bagaimana waktu kecil kita, orang tua kita, ibu kita, bagaimana susah payah untuk kita bisa makan. Hari ini dia mungkin sendiri di kampung sana, merindukan kita. Yang dia rindukan mungkin boleh jadi yang dia harapkan hari ini kita pulang memasakkan beliau, tapi beliau sudah tidak mampu untuk melihat kita. Ataukah mungkin kita yang pulang ke rumah tapi kita tidak melihat beliau karena beliau sudah meninggal dunia. Maka sebagai seorang anak, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di khutbah kedua, Nabi menganjurkan kita untuk senantiasa bersedekah. Maka kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka marilah kita bersedekah untuk atas nama orang tua kita. Sekarang ada kotak-kotak di masjid-masjid celengan, maka cobalah kita menyumbang atas nama beliau kalau beliau sudah meninggal. Tapi kalau beliau masih hidup, tidak apalah kita transferkan beliau. Tidak seberapa, tapi itu mungkin mengobati rindunya beliau kepada kita anak-anaknya. Maka semoga kita termasuk anak-anak yang saleh, yang dirindukan oleh orang tuanya dan dirindukan oleh surga. Marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tua, dalam keadaan telah membalas jasa-jasa orang tua. Ya Allah, ketika malaikat maut datang menjemput kami, tolong tuntun lidah kami, tolong tuntun lisan kami untuk mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum.